Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuti Mufidah dari SMA Negeri 2 Bangkalan, calon guru penggerak angkatan 9. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melakukan sebuah kegiatan, yaitu praobservasi beserta rekan guru saya, yaitu di SMA Negeri 2 Bangkalan. Sebelum melakukan percakapan tersebut, yang saya hormati yaitu Bapak Seno sebagai Bapak fasilitator, kemudian Ibu Ini Sufitria sebagai pengajar pembimbing. Baiklah, untuk kesempatan yang berbahagia ini saya akan melakukan praktik kucing dengan supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Laili Arafiyati, di mana dalam kegiatan saya ini merupakan kegiatan awal yang akan dilakukan oleh saya sebelum rekan saya ini melakukan observasi di kelasnya. Adapun tujuan diadakannya supervisi di sini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Laili, dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi di sini adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri saat melakukan pembelajaran di kelas, sehingga akan menghasilkan sesuai yang berkah. Baik Ibu Laili, kalau boleh tahu Ibu Laili di sini mengajar pelajaran apa, Ibu Laili? Jadi saya di sini guru Tuti sebagai guru matematika. Jadi saya mengajar matematika. Mengajar matematika. Untuk pelajaran matematika di sini materinya sudah nyampe mana, Ibu Laili? Saya itu ngajar kelas 12. Nah, untuk per hari ini jadi saya itu sampai di materi permutasi dan kombinasi, yaitu masuk ke kaidah penjajahan. Oke, penjajahan nanti ya, Bu Laili. Ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti kepada siswanya itu seperti apa? Jadi sesuai dari rancangan pembelajaran yang telah saya buat untuk melalui pembelajaran berdiferensiasi menggunakan gaya belajar yang diminati oleh siswa, saya berharap peserta didik itu dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan kombinasi atau permutasi, yaitu tentang kaidah penjajahan. Seperti itu ya, Bu. Kemudian untuk area pengembangannya yang akan Ibu capai itu aspek yang seperti apa? Jadi untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu butuh ada dua, yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Jadi ada dua aspek yang Ibu Laili, Ya. tentang pengetahuan, kemudian yang kedua adalah aspek keterampilan. Ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang rancangan pembelajaran di sini, Bu Laili, kan pasti di dalam pembelajaran Ibu Laili akan melakukan suatu pembelajaran dengan menggunakan metode, model ataupun strateginya. Mungkin apa yang akan Ibu Laili terapkan untuk melakukan pembelajaran? Baik, jadi sesuai dari rancangan pembelajaran yang telah saya buat, jadi saya di sini akan melakukan strategi pembelajaran menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk model pembelajarannya saya menggunakan 4C di situ. Jadi anak-anak ini akan dibagi sesuai dengan kelompok belajarnya atau minat mereka masing-masing. Jadi nanti itu mereka saling berdiskusi atas permasalahan yang akan saya berikan ke mereka. Nah, dari situ untuk metodenya, jadi saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan terakhir yaitu tentang penugasan. Seperti itu ya, Bu, Ya. strategi pembelajaran. Kalau untuk media pembelajaran, Untuk media pembelajaran, mungkin saya akan melakukan atau memberikan media pembelajaran yang ada di kelas, atau mungkin saya memberikan media pembelajaran yang saya buat. Jadi contohnya nanti mungkin saya akan memberikan games dalam permainan itu, nah seperti itu. Jadi ada LKPD, juga ada lembar observasi. seperti itu ya, Bu. Jadi insya Allah pembelajaran itu nanti akan menyenangkan bagi siswa itu ya. Iya. Kemudian ini tadi Ibu bilangnya kalau pembelajarannya terkait dengan kaidah penjajahan. Nah, kira-kira untuk pembelajaran kaidah penjajahan itu kapan yang akan Ibu laksanakan? Tepatnya itu jam berapa, di kelas mana? Oke, terkait
saya ada jadwal di kelas 12 MIPA 8 di jam ke-5 dan ke-6. Nah, seperti itu ya. Iya. Baiklah, Bu Ladi, jadi besok saya akan melihat saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Tujuan saya untuk melihat di sana adalah untuk mencatat hal-hal apa yang akan terjadi di dalam kelas saat Ibu melakukan satu pembelajaran. Jadi setelah mulai melakukan observasi nanti di kelas, kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap yang terakhir saya akan melakukan pasca observasi, di mana dalam pasca observasi ini kita akan memperoleh santai seperti ini Bu lagi, tapi akan melibatkan guru pengajar praktik. Siap. Kemudian tahap terakhir sebelum saya menutup percakapan hari ini, hal apa yang membuat Bu Lady dapatkan dari obrolan kita? Jadi yang saya dapatkan dari obrolan siang hari ini dengan Bu Tuti, yang pertama, saya mempunyai kesiapan penuh apa yang harus saya lakukan ketika saya di kelas. Jadi saya sudah punya strategi apapun itu yang bisa saya terapkan di kelas saya. Terima kasih Bu Lady atas waktunya. Semoga pembelajaran yang akan Ibu Lady terapkan besok bisa diaplikasikan kepada semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan Ibu, dan semuanya itu menjadi sesuai yang benar. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri Bu Lady. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar 1258? Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Ya. Akhir, akhir kenapa ya? Yakin ada lagi selain akhir? Serangannya Faiz kenapa? Yakin juga. Selain akhir dan Faiz ada lagi yang tidak masuk? Berarti semuanya masuk ya, kecuali dua. Siapa? Vega. Kenapa Vega? Oh, sakit. Oke, jadi 3 orang yang tidak masuk hari ini? Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan. Jadi kita masuk ke materi tentang faktorial, lalu ada permutasi dan kombinasi ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Oke, jadi di sini kan sudah Ibu bagi menjadi beberapa kelompok sesuai isi data observasi Ibu kemarin, sesuai gaya belajar ya. Jadi ada kelompok apa? Yang pertama auditori. Mana kelompok auditori? Oke, kelompok yang visual. Lalu yang kelompok kinestetik. Oke, jadi sudah Ibu bagi beberapa kelompok di sini sesuai gaya belajar kalian. Jadi nanti di sini akan berpengaruh cara penyampaian materi dari Ibu ya. Jadi nanti untuk yang visual, Ibu kirimkan artikel yang ada di handphone kalian atau bisa membuka buku kalian masing-masing. Nah, untuk kelompok auditori akan Ibu kirimkan link YouTube di situ, jadi bisa dilihat. Lalu untuk kinestetik belajarnya secara praktek langsung gitu ya. Oke, mungkin sebelum Ibu masuk ada pertanyaan dari kalian terkait dari faktorial, permutasi maupun kombinasi? Tidak ada. Oke, sebelumnya Ibu coba tanya dulu. Absen 5, siapa absen 5? Oke. Airin, coba Airin, apa yang Airin ketahui tentang
dikali N-1 dikali N-2 dikali N-3 dibagi sampai dengan dikali 1. Oke, itu adalah rumus dari faktorial. Coba Ibu minta ke Mariza. Mariza, apa yang kamu ketahui tentang rumus dari permutasi? Rumus permutasi apa, Zah? N faktorial di per N-1 faktorial. Oke, jadi rumus permutasi itu adalah permutasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi N faktorial. Oke, yang terakhir coba Ibu minta Zainuri, apa yang kamu ketahui tentang rumus dari kombinasi? Kombinasi E dari F sama dengan N faktorial per N faktorial dikali N minus. Oke, cek. Jadi beberapa rumus sudah dijelaskan oleh temanmu. Maka untuk materi lebih lengkapnya bisa dilihat infonya masing-masing sesuai dari kelompoknya. Untuk kinestetik boleh mempraktekkan secara langsung. Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada? Oke. penghujung pembelajaran hari ini. Jadi terima kasih banyak, hari ini kalian sudah belajar sangat giat dan sangat semangat sekali sehingga kita bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan baik. Jadi sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu tanya sejauh mana kalian memahami apa pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini. Oke, ada yang mau menyimpulkan pendapatnya mungkin? Boleh? Oke, Yana. Kalau komunikasi itu memperhatikan urutan, kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Oke, katanya Yona, kalau permutasi itu memperhatikan urutan, sedangkan kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Ada yang mau menambahkan lagi mungkin? Cahya, apa Jom? Jadi kaidah penjajahan itu kita bisa simpulkan dari kejadiannya, dari penjumlahan atau perkalian. Oke, ada lagi? Udah, Bu. Oke, saya beri tepuk tangan buat kita. Oke, Ibu sampaikan terima kasih kembali. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Seno sebagai fasilitator, kemudian Ibu Sekretarinya sebagai pengajar kita ini, saya Ibu Titi juga sebagai CGP 89 bersama rekan saya Ibu. Dimana pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melakukan supervisi akademik praktik coaching yaitu dengan rekan saya Ibu Naili, di mana Ibu Titi di sini adalah
merupakan satu rangkaian observasi di mana sebelumnya kami sudah melakukan praobservasi, kemudian yang kedua melakukan observasi kepada Ibu Laili, yang terakhir ialah pasca observasi. Untuk itu saya mulai praktek kegiatan kucing di sini bersama Ibu Laili. Ibu Laili, bagaimana kabarnya sekarang? Baik, Bu Tuti, alhamdulillah. Tuti sendiri gimana? Alhamdulillah. Mohon maaf Bu Laili, saya mau minta waktunya sebentar terkait percakapan pasca observasi. Dimana sebelumnya waktu yang lalu kita sudah melakukan percakapan praobservasi, kemudian yang kedua Ibu Laili sudah melakukan observasi kepada kelas Ibu Laili. Ini adalah kali yang terakhir, yaitu tentang pasca observasi yang telah Ibu lakukan di kelas. Untuk pertanyaan yang pertama, terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan observasi di kelas, apa yang sudah Ibu lakukan pas waktu melakukan observasi di kelas Ibu? Oke, jadi ketika waktu itu kita melakukan pasca observasi sama Bu Tuti, di situ saya sudah membuat rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas, di mana di kelas saya ini akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dikaitkan dengan KSE sesuai dengan gaya belajar murid saya yang mereka. Jadi apa yang Ibu harapkan ini adalah bisa memotivasi siswa untuk belajar lebih semangat lagi dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian untuk percakapan kali ini, pasca observasi apa yang akan Ibu inginkan? Jadi saya menginginkan ketika ada tahap pasca observasi ini saya bisa menemukan solusi yang harus saya lakukan. Jadi Bu Tuti bisa menilai saya, maka saya harus memperbaiki di bagian mana atau saya harus memperkuat di bagian mana. Jadi di pasca observasi ini saya menginginkan adanya semacam apa ya Bu Tuti, penilaian dari Bu Tuti yang pada akhirnya akan membuat saya tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya. Begini Bu, karena Ibu sudah melakukan observasi di kelas, bagaimana perasaan Ibu pas melakukan observasi? Perasaan saya gugup awalnya karena ditunggui oleh rekan sejawat. Ketika kita mengajar di kelas tuh canggung, Bu Tuti pasti canggung. Ada rasa yang tidak bisa dijelaskan di situ, tapi berjalannya waktu saya mulai terbiasa dengan hal itu. Sebab observasi itu tidak hanya dilakukan ketika dengan Bu Tuti saja. Jadi pernah waktu itu juga dilakukan observasi oleh rekan sejawat saya. Setelah melakukan observasi itu, adakah perbaikan untuk kedepannya agar kegiatan pembelajaran yang Ibu harapkan bisa? Pasti Bu Tuti, jadi kan supervisi akademik ini bertujuan untuk supaya guru ini bisa mendapatkan solusi atas dirinya sendiri dari pembelajarannya apa yang harus dilakukan. Untuk saya khususnya pasca observasi ini pasti ada perubahan yang harus saya lakukan, sebab tidak ada yang namanya pembelajaran yang hanya itu saja. Kita harus ada perubahan, harus ada inovasi, ada inovatif di dalam. Untuk pembelajaran, mulai pendapatan hasil pembelajaran, apakah pembelajaran yang Ibu harapkan itu sesuai pas Ibu melakukan observasi di kelas? Kalau dikatakan sesuai 100% sih tidak, begitu. Pasti ada sisi yang tidak terpenuhi di situ. Jadi seperti penerapan KSE, nah di penerapan KSE ini saya rasa saya masih harus belajar lagi dalam penerapan KSE ini di kelas. Jadi secara keseluruhan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? Sudah. Kalau untuk hal mempertahankan atau lebih meningkatkan lagi, apakah ada alasan seperti itu? Jadi yang harus saya tingkatkan yaitu untuk penerapan KSE di kelas. Jadi saya cukup bingung
harus seperti apa supaya saya bisa menerapkan KSE itu di setiap langkah pembelajaran yang saya lakukan. Untuk kalau kita berbicara masalah area pengembangan dalam kegiatan observasi tersebut, area pengembangan apa yang Ibu ambil dalam kegiatan pembelajaran? Jadi area pengembangan tentu masalah pengetahuan dan keterampilan siswa. Jadi sejauh mana mereka memahami materi yang telah disampaikan terkait apa yang saya sampaikan maupun dari sumber-sumber belajar yang telah saya berikan ke mereka. Untuk keterampilan pun begitu. Jadi kan tujuan saya di sini anak bisa menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan kombinasi, nah seperti itu. Jadi ya dua hal itu, pengetahuan dan keterampilan. Terus untuk sumber inspirasi, karena kita melakukan suatu perbuatan atau melakukan suatu tindakan yang membuat seseorang itu lebih baik lagi dalam proses belajar mengajar, apakah ada sumber atau inspirasi dari pihak luar yang mendukung Ibu untuk melakukan seperti itu? Ya, jadi kenapa kok sebagai guru tuh harus harus selalu ada perubahan? Hal yang pertama tuh kita lihat dari murid kita terlebih dahulu. Jadi faktor utamanya tuh di murid. Kalau ketika murid kita merasa nyaman dengan pembelajaran kita, maka kita harus terus berinovasi di situ sehingga murid ini merasa senang dengan pembelajarannya. Kemudian karena senang, termotivasi, pasti untuk materi atau apapun yang diajarkan gurunya itu akan berdampak di dirinya. Jadi untuk sumber inspirasinya tentu adalah murid saya sendiri. Yang pertama itu faktor utama kenapa kok saya harus berubah, harus berinovasi. Yang kedua ya rekan-rekan sejawat saya tentunya karena di situ saya banyak belajar, berkolaborasi, apapun itu terkait FPP, media pembelajaran. Pada tahap observasi tersebut, apakah Ibu sudah merasakan kepuasan atau masih ada yang menjaga tentang proses pembelajaran dalam pembelajaran berdiferensiasi? Kalau merasa puas ya Bu Budi, karena ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar, motivasi mereka tuh meningkat. Karena apa? Karena sudah kesukaannya, sesuatu yang sudah dilakukan karena kesukaan, pasti mereka tuh termotivasinya lebih. Untuk puas tapi pasti ada sesuatu hal yang terus Jadi secara keseluruhan dari bulan ini apa yang sudah dilakukan, observasi kemarin, kegiatan belajar mengajar itu sudah sesuai dengan apa yang dilakukan, sudah sesuai dengan tujuan yang sudah tertera di PPP gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan pada pasca observasi kali ini. Terima kasih atas waktunya, semoga apa yang akan Ibu lakukan bisa dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.